Sejarah perkembangan Islam di dunia terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik, yaitu berkisar antara 650 sampai 1258 Masehi. Periode kedua yaitu pada masa pertengahan, yaitu jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi, dan periode ketiga yaitu periode modern, yaitu pada abad ke-18 hingga sekarang. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Sejarah pada periode ini penting untuk kamu ketahui. Pada periode ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase integrasi dan fase disintegrasi. Fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan pada 650 hingga 1000 Masehi. Di masa ini, daerah Islam meluas melalui Afrika bagian utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah tersebut tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini pula perkembangan pengetahuan sedang dalam tahap yang sangat tinggi di bidang agama maupun umum kebudayaan serta peradaban Islam. Fase disintegrasi 1000 hingga 1250 Masehi. Pada sejarah peradaban Islam, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan Khalifah menurun dan pada akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258. Yang kedua yaitu fase pertengahan. Fase pertengahan dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase kemunduran pada 1250 hingga 1500 Masehi. Di masa ini, desentralisasi dan disintegrasi makin meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin terlihat nyata. Dunia Islam terbagi menjadi 2, yaitu bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, dan Palestina, serta Mesir dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Periode pertengahan. Periode pertengahan yang kedua, fase 3 kerajaan besar, yaitu pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi, dan masa kemunduran pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang. Dapat dilihat dari Istanbul, Iran, dan Delhi. Oke baik, selanjutnya yaitu periode modern. Sejarah peradaban Islam berikutnya yaitu periode modern pada tahun 1800 sampai dengan sekarang, zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat mengisapkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Di periode ini, timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana cara mengatasinya, dan perlu adanya pembaharuan dalam Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Oke baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sejak zaman prasejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India juga ada yang sampai ke Kepulauan Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi, ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah. Teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Yang kedua ada teori Gujarat. Teori Gujarat sendiri mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad 13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Pichnapel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang kini menjadi Iran. Pencetus dari teori ini adalah Hussein Dacha-Diningrat, sejarawan asal Banten. 4. Teori Cina.
bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di Jawa berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Proses Islamisasi. Saluran perdagangan. Pada taraf permulaan saluran Islamisasi adalah perdagangan kesibukan, lalu lintas. Perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim, Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. B. Saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum kawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. C. Saluran dakwah yang dilakukan oleh mubalik yang berdatangan bersama para pedagang. Para mubalik itu bisa juga para suami pengembara. D. Saluran politik di Maluku dan Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik, raja sangat berpengaruh tersebarnya Islam di daerah ini. E. Saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapatkan pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing, kemudian berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam.